Halo Sobat Properti, kali ini kita ketemu lagi di Bincang-Bincang di San Pramaya. Dan hari ini saya kedatangan tamu teman saya sendiri yang akan menjelaskan ke teman-teman permasalahan BI checking. Karena BI checking ini merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pembeli rumah ketika ingin mengajukan KPR. Kita kenal dulu nih, Pak Bro Fijar ya. Iya, Fijar. Iya. Kita teman ya? Dari lama banget ya? Banget. Oke, kita akan membahas mengenai BI checking. Sebelum kita jauh cara menyelesaikan BI checking, mungkin bisa jelasin dulu BI checking itu apa sih sebenarnya, dan penyebabnya apa? Iya. Apa namanya, kalau secara pengertian kan BI checking itu catatan yang historis lah ya. Ya kan, SID kita. Betul. Sistem informasi debitur. Debitur ya kan, yang mana historis peminjaman kita tercatat tuh di situ. Di BI. Di BI. Terus cuman kan di 2018 Januari itu udah dipegang sama OJK, kan itu sistemnya juga sama Slick. Jadi kita bisa nama jadi Slick. Jadi kita bisa mencari informasi ya. Iya. Kita bisa online, kita bisa cek. Cuman itu panjang banget bro. Kita harus ngambil antrian dulu, iya, susah banget. Gue pernah ngecek itu sebulan kan, iya, udah penuh banget. Iya. Makanya harus sering buka di ojk.co.id, ya, ntar ada di sini, ya kan, kita bisa cek itu semua. Nah, jadi yang kemarin kita bahas BI checking itu kan orang biasanya ngambil properti bro ya. Bener. Ya kan, syaratnya adalah BI clear, Slicknya bagus, ya kan. Ya memang itu. Karena kan kalau misalnya tidak bersih, kita nggak bisa ngambil properti. History jelek kita nggak bisa nih. Kan? Walaupun cuma 1.500.000 tetap saja. Ini masalahnya bukan di jumlah utang ya. Yes. Tapi ketidakdisiplinan dalam membayar utang. Betul. Penyebabnya apa sih, Bran? Apa tuh? Pasti kan konsumtif. Iya, ya kan. Karena kan orang biasanya kan macet bisa 7 tahun, 8 tahun gitu kan. Orang kan beranggapan bahwa kita hutang 7 tahun bebas ya kan? Pemutihan. Kan itu mitos. Nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada, Ren. Itu mitos. Karena apa gini, yang namanya hutang ya tetap harus dibayarkan, Ren. Apapun alasannya ya kan. Ya, namanya hutang, kita udah pakai dana bank ya kan. Kita harus pakai. Jadi gini, aku vendor dari Keluarga Tanpa Riba kan, ya kan. Keluarga Tanpa Riba. Bukan vendor lagi, founder. Founder dari Keluarga Tanpa Riba sama Kater Solution. Didaungi Kater Solution Indonesia. Nah, memang kerja aku di pendampingan dan konsultan debt management. Jadi kita membantu pendampingan mediasi untuk permasalahan kartu kredit, KTA, pinjaman online dan pay letter. Yang menyebabkan BI checking tadi. Yes, orang rata-rata kan itu kan, ya kan biasanya kredit kah, tapi cuma leasing aku nggak bisa bantu tuh, Ren. Oh, kecuali leasing ya? Iya, kecuali leasing aku nggak bisa bantu. Selain itu bisa? Iya. Gitu. Oke, nah berdasarkan pengalaman dirimu nih, penyebab BI checking itu biasanya ada apa aja sih? Iya, jadi biasanya nih, kan aku udah 10 tahun nih bidang kayak gini kan, aku menganalisisnya ada 4. Ya, 4. Okay. Yang pertama itu konsumtif kan, ya kan. Orang biasanya anak muda nih kayaknya. Iya, anak muda lah. Kita dulu zaman jahiliyah ya kan. Karena lihat orang, motornya Vespa nih ya kan. Mobil nih ya kan. Ganti. Konsumtif biasanya karena ada diskon, cashback ya kan. Orang biasanya kayak gitu kan. Karena udah keenakan, lupa tuh. Gampang lantar. 5 tahun ke depan ada planning mau ngambil properti nggak bisa. Ya kan. Itu biasanya konsumtif Ren, Konsumtif ya kan. Kedua, jadi beli sesuatu untuk gaya hidup. Iya, itu Ren. Bukan untuk karena kebutuhan ya. Iya, karena kita nih sebagai biasanya kan anak-anak muda nih yang baru kantor ya kan. Dapat uang, enak nih ya kan. Kerjaan bagus, dapat tawaran, kartu kredit. Enak nih, tinggal gesek-gesek approve. Gesek-gesek, lupa bayarnya, diemin aja. Kita kan pasti mau ada planning punya rumah nggak bisa. Iya. Oke. Itu yang pertama ya? Itu yang pertama. Yang kedua, itu biasanya untuk bayar utang, Ren. Ya kan? Kenapa sekarang orang banyak menggunakan kartu kredit lebih dari 2? Iya. Ya karena kan gampang. Kalau kita punya kartu kredit 1, pasti tuh. Yang keduanya pasti gampang ya? Gampang. Iya. Karena yang kedua biasanya Bapak udah punya kartu kredit. Iya, benar. Ya, kalau udah punya, biasanya lancar langsung. Lancar, dapat tuh. 1, 2, 3, 4. Iya. Ya kan? Tetapi masalahnya adalah mampu nggak bayar tuh. Karena orang, Ren, kalau udah punya kartu kredit banyak, kita nggak bisa menakar kemampuan kita. Gesek.
habis itu udah kolaps. Benar. Mampunya apa? Bayar minimum payment. Nah, kata orang bayar minimum payment itu aman, padahal enggak, Ren. Bayar minimum payment itu hanya bayar bunga dendanya aja. Bukan utangnya ya? Bukan. Harusnya pemakaian kartu kredit yang benar itu kita pakai hari ini, bulan ini 10 juta, bulan depan harusnya bayar 10 juta. Tapi kita bayarnya apa? Minimum payment. Iya. Kan itu kan tidak mengurangi hutang. Gitu loh. Berarti masih ada utangnya, masih 10 Masih juta banyak. itu ya. Yes. Nah, orang biasa itu gali lubang tutup lubang tuh. Bayar kartu ini dari kartu ini, ya kan. Bingung nih kartu satunya, ya minjem lagi tuh gitu terus. Lama-lama ya udah. Sebulan 2 bulan oke. Bayar utang dengan utang. Dengan utang. Akhirnya makin numpuk bunga. Makin numpuk. Yes, betul banget, Ren. Jadi karena utang ketiga. Iya. Yang ketiga apa nih? Ketiga. Mau tahu banget kan nih? Yang ketiga itu biasanya buat usaha, Ren. Ya kan. Kadang orang punya kartu kredit, ya kan, punya KTA, ya kan, punya pinjaman online, dimudahkan semuanya. Iya. Mereka berpikir buat usaha. Buat usaha. Iya, padahal kan usaha kan nggak selalunya bagus. Banyak Nggak risiko. semuanya lancar, banyak risiko. Anda bisnismen nih kan? Yoi. Iya kan, pasti ada risikonya, pasti ada turunnya. Benar. Nah, orang itu beranggapan sih kayak gitu, Ren. Wah, saya mau minjem ke bank dengan jaminan rumah, sayang ada kartu kredit, gesek aja 50 juta. Bulan depannya nggak berjalan bisnisnya. Bingung dia. Dia juga punya mental pengusaha kan. Iya, begitu, Ren. Jadi- Nah, itu konsep pemikiran harus dibuang tuh. Kalau kartu kredit buat usaha. Harusnya kan kartu kredit itu buat jaga-jaga. Kalau menurut gua nih, Ren. Ya. Dana darurat. Dana darurat. Kalau kita lagi anak sakit, keluarga sakit, itu perlu deh. Tapi kalau untuk usaha jangan. Gitu loh. Ya kan? Itu akan menyebabkan jadi masalah. Nggak akan bukan jalan keluar kalau menurut gua nih. Kartu kredit itu bukan untuk bisnis. Jangan. Entah kalau itu kamu ngambil 3 juta dari 550, jangan. Iya. Ujungnya pasti masalah. Karena ini berdasarkan pengalaman lu juga ya, banyak. Pengalaman juga, karena kan banyak kan. Datang ke kantor. Kenapa bisa hutang sampai gini? Iya Mas, buat usaha. Usaha apa? Ya banyak, ada laundry, ada apalah. Nggak gitu, jalan. nggak jalan, buat gaji karyawan. Gitu. Oke. Banyak kendala-kendala itu. Salah, ya. Salah, Ren. Jadi yang benar itu gimana ya, usaha-usaha, kartu kredit ya kartu kredit, jangan dicampur adukan gitu loh. Gitu, itu akan menyebabkan jadi masalah besar deh. Oke. Lanjut yang keempat, Yang keempat itu biasanya judi, Ren. Judi sama ya dibohongin lah sama orang. ditipu ya. Ditipu. Orang kebanyakan nih sekarang ini, Ren, semua online. Judi pun online. Kalau orang udah seneng judi, pakai uang pribadi ada nih. Yaudah deh pakai kartu kredit, gesek. Iya. Judi belum tentu menang juga, Judi udah belum pasti menang rugi juga. kan. Ada yang dipakai sama saudaranya gitu loh. Judi juga sama kan, ada yang emang tiap hari menang kan enggak. Menang masukin lagi kan biasanya. Nanti masukin lagi, makin betul. rugi. Itu. Ya, jadi ada juga yang pakai buat judi ya. Mbak judi, Ren. Jadi makanya berhati-hatilah apabila Anda mempunyai kartu kredit dan ada rencana mau ambil properti. Pasti kebaca ya. Pasti kebaca, Ren. Karena apa, Ren? Kalau orang ya kan jalan-jalan ke mall itu ada godaannya, Ren. Banyak banget cashback, gesek ini free apalah itu semuanya. Gitu loh. Kalau kita nggak kontrol habis gitu loh. Punya aplikasi ini dapat cashback ya kan, atau pay later segala macam, Iya. dapat poin. Nah, itu termasuk juga berarti ya pay later sama pinjaman online ya. Betul. Karena Ren gitu loh, orang kalau udah mempunyai semuanya kadang kita lupa menakar kemampuan kita. Karena udah happy, udah seneng, gampang lah, Gampang ntar lah, aja, gampangin gampang ya. ya. Itu yang menggampangkan menjadi masalah besar gitu loh. Iya. Makanya harus ada planning gitu loh. Bener gak nih gue make, besoknya bisa bayar nggak? Gitu. Kalau di gue juga banyak tuh yang kendalanya bad checking karena itu tadi kalau kayak sisi ya. Kemudian datanya dipinjam teman saudaranya. Ya. Sering juga ya? Sering juga. Bank itu nggak mau tahu. Iya, nah kan? itu bang nggak mau tahu. Bang nggak mau tahu, Pak. Saya punya kartu kredit. Saya cuma make 2 juta, yang semuanya itu yang 10 juta itu dipakai sama saudara saya. Bang nggak mau tahu. Nama lu di situ kan? Nama lu. Iya, lu gitu harus loh. tanggung jawab. Lu harus tanggung jawab. Iya. Gitu loh. Karena Bang nggak mau tahu, karena itu udah nama lu mau pakai sebagai terserah. Ya kan? Beda. Banyak orang yang, Pak, saya ditipu, Pak. Udah lapor polisi belum? Saya bilang. Kadang orang menunda-nunda, Ren. Itu makin numpuk. Makin numpuk masalah, ya kata Bang, saya nggak percaya. Gitu loh. Harusnya kalau memang pernah ditipu, lapor ke polisi hari itu juga. Iya. Bikin BAP, setelah itu datang ke pihak banknya.
ceritain kronologisnya, ini baru. Ya ini udah macet 5 tahun, 3 tahun baru cerita. Gitu. Dan itu bisa mungkin dapat keringanan kali ya? Iya mungkin, ya kita nggak tahu juga ya. Kadang kan semua kan kembali ke bank gitu loh. Kalau misalnya benar adanya segitu kejahatan atau apa ya, gitu boleh lah mungkin dipertimbangkan lah. Dari sisi lu sendiri sebagai konsultan yang mediasi atau pendampingan ke konsumen-konsumen yang terjerat BI checking ini seperti apa? Maksudnya prosedurnya kalau Jadi gini Ren, jadi kalau kita tuh selalu bilang ya sama pihak debitur kita atau klien kita itu bilang semua itu harus ada rulesnya, ada step by stepnya secara legal nih Ren, ya kan? Kalau misalnya lewat kita, ibu gak usah khawatir, kita akan bantu pendampingan mediasi ke pihak banknya, gitu loh. Ntar kita minta keringanan, ini keringanan legal loh Ren, bukan nggak resmi nih, legal nih. Kita datang ke pihak banknya, kita minta keringanan, kita bikin pengajuan, mereka akan memberikan surat balasan, namanya legal letter. Legal letter ini fungsinya mereka pihak bank menyetujui apa yang kamu mau. Menyetujui pembayaran sekian rupiah ini misalnya. Contohnya nih utang 50 juta lunas di angka 25 juta misalnya. Nah, kita kalau udah dapat itu berhak harus membayar ke pihak banknya, ke nomor sisinya, ke nomor sisi ya. Kalau itu memang bukan ke yang lain ya? Bukan yang lain, bukan ke gue, bukan ke lu, bukan siapapun, harus ke sisinya. Yang tertera di surat itu? Yes, betul. Kalau KTA, nomor kontraknya, gitu loh. Nah setelah itu, 20 hari kita dapat namanya surat lunas. Secara otomatis clear dong nama kita di Slick kita, atau di BCK kita, gitu loh Ren. Karena Ren, banyak banyak curhatan lah dari kita. Kita kan selalu kita membuka konsultasi gratis, ya kan. Di Instagram kita, di Facebook kita, ya kan, Keluarga Tanpa Riba, Qatar Solution. Itu mereka tuh banyak merasa ditipu, Ren. Adalah kayak kita kan konsultan kayak gini banyak di Jakarta, Ren. Oh, ditipu sama konsultan? Konsultan. Itu ya konsultan atau lembaga lah. Ada di Surabaya, inisialnya L. Aku pernah berdebat sama si yang pemiliknya, ya kan, saya bilang, kata dia gini Ren, misalnya kita punya hutang nih di bank 50 juta, cukup bayar dia 20 juta lunas. Make sense ya? Ya enggak lah. Kok bayar ke dia gitu kan? Iya, ya kan logikanya kan, misalnya gue minjem duit ke lu nih, ya kan, Ren gue minjem 50 juta Ren, dikasih dong sama Reno, tapi gue bayar ke Arif, marah nggak Ren? Iya, marah dong. Kan logikanya kan aneh, nih keputar nih, makanya gue tantang, ayo video call, ayo Zoom, saya bilang, kalau ngajarin ke orang yang bener dong, saya bilang, gitu. Anda lembaga katanya, aku bilang kayak gitu kan, masa kita punya hutang ke bank suruh bayar dia 20 juta lunas, bawa surat lunasnya dia lagi. Harusnya kan bank yang mengeluarkan. Oh, lembaga itu ngeluarin surat lunas? Lembaga. Kata dia, enggak, ini surat kita kok sama OJK. Urusan OJK nggak ada urusan, saya bilang. OJK itu kan otoritas jasa keuangan. Istilahnya itu wasit. Ini kan ada debitur, ada bank. Ini OJK di tengah-tengah nih, wasit dong. Jadi nggak perlu tuh OJK mengeluarkan yang surat lunas, yang mengeluarkan ya bank. Yang ngeluarin utang. Begitu Ren. Banyak kayak gitu Ren. Banyak yang nggak ngerti. 1 juta, 2,5 juta. Tapi orang nggak mau speak up. Iya. Males. Ya kalau 1,5 juta kalau dikali 30 orang 20-an juta kan? 20 juta Ren. Gitu makanya nggak diurus ke bank ya. Iya, makanya berhati-hati ya kan. Rulesnya adalah kita mengajukan, kalau kita kan bermediasi, berkonsultasi atau pelunasan harus ada agreement. Agreement ini untuk apa sih? Kalau suatu saat nanti ada masalah kita ada suratnya nih, gitu loh. Gitu loh. Jadi jangan asal nih bayar, karena gini Ren. Surat antara lu dengan misalnya debitur dan bank. Perjanjian. Ntar kalau misalnya kita sama debitur, calon debitur juga ada perjanjian. Gitu loh. Kalau kita suatu saat nanti ada masalah, lapor polisi aja kok. Kalau kita bener, nggak mungkin polisi kita ngapa-ngapain. Bener. Ya kan? Kalau misalnya misalnya lembaga ini nih, saya bilang, Pak, lapor polisi aja. Kenapa nggak lapor polisi? Kok tuh yang nyelidikin semua polisi, bukan Bapak. Biar polisi yang ngerjain, saya bilang. Karena paling dipanggil sama polisinya, kamu kenapa kayak gini, saya bilang. Ini kita negara hukum, walaupun di sana ada lawyer, saya bilang. Walaupun di sana ada lawyer, kalau kita benar, kita lawan, saya bilang. Gitu loh, Ren. Jadi, maka saya bilang, semua tuh ada step-stepnya. Yang pertama, harus ada legal letter. Kalau udah legal letter keluar, kita bayar, BCK clear, udah. Jangan mau diputar-putar, sederhana banget.
Cuma kan masalahnya diterima nggak nih di ACC nggak nih diskonnya nih gitu. Karena ketika ngajuin lunas pasti ada pengajuan juga dari si debitur ya, maunya dia mampunya berapa. Apakah itu di ACC baru keluar tadi regulatornya. Kalau misalnya nggak di ACC mungkin keluar juga tapi ada penambahan. Yes, betul banget. Karena gini loh Ren, semua itu konsultan kayak kita tuh banyak banget. Ya kan, banyak banget. Tergantung kita, apalagi kita di jasa nih Ren. Jujur itu atau omongan tuh harus pertama. Bener. Kalau saya sih bilang Ren, karena semua bank itu berbeda-beda keringanannya. Ya kan, kalau misalnya keringanan segini ya udah segini. Gitu. Aku nggak akan melebihi kok. Kalau misalnya, Mas kenapa di kantor sana lebih? Silakan. Saya bilang, silakan Bu, saya bilang. Ibu ke sana aja, jangan ke kita. Kalau kita prinsipnya gini Ren, yang penting makan enak, tidur nyenyak. Prinsipnya aku kayak gitu aja. Iya, selesai. Walaupun kita, Bu segini, oh ya udah Mas. Semua tuh ada legal ada surat-surat penyuratnya lah, semua tuh pasti. Itu yang pertama. Kalau nggak ada surat, misalnya ibu pelunasan ke bank, ya udah Bu transfer ke rekening saya tuh. Ke rekening oknum banknya juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena banyak oknum Ren. Karena ada pengalaman kita, dia bilang ke saya, Mas sebenarnya udah lunas. Kemana Bu? Ke banknya. Kapan? Waktu itu Bu. Misalnya kita sebut aja ya namanya, misalnya namanya Frankie. Frankie. Dia sekolah itu Ren, rata-rata nama palsu. Kan nama asli mereka menyebut itu. Tapi sini buktinya. Tapi ada nggak Bu perjanjian bahwa itu ibu close card atau ibu pelunasan? Nggak ada Mas. Ya udah. Itu hanya bayar bunga dendanya aja. Makanya semua itu harus emang ada agreement. Nah biasanya Ren kalau legal letter itu biasanya ada yang bertanggung jawab. Manajernya kah, di situ ada nomor teleponnya. Kalau memang benar, kalau misalnya untuk cross check lagi, ya udah saya telepon dia, benar nggak saya dapat keringanan? Itu beneran. Gitu. Boleh telepon ke kantor person di surat kantor person yang tertera. Oh iya benar. Dan itu harus segera dibayar ketika surat legal itu keluar, hari itu juga harus dibayar. Oh, harus hari itu juga ya. Yes. Artinya mau nggak mau dia harus setuju kan, karena udah ngajuin permohonan kan, dan betul harus udah siapin dana buat lunasin. Betul banget, itu Ren. Dan setelah itu baru bank ke OJK minta dihapus setelah 20 hari tadi ya. Keluar surat lunas. Nah surat lunas ini bisa jadiin bekal buat ngajuin rumah. Betul. Okay. Makanya bagi teman-teman yang kira-kira sekarang punya kartu kredit dan ada rencana untuk mengambil properti, harus dijaga. Boleh berhutang, boleh nggak apa-apa. Cuman harus kapasitasnya harus mampu nggak ya? 5 tahun ke depan aku mau ngambil rumah nih, gitu. Jangan sampai disiplin bayarnya, jangan bisa tahunya ngutang doang kan. Jangan utang doang, Ren. Gitu. Itu kan tadi Bang ya, kalau misalnya masalah kayak pay later atau pinjaman online bisa juga lu bantu. Bisa juga. Nah, sekarang update-nya itu kalau dulu pinjol itu bisa diskon tuh 30%. Nah, sekarang itu balik lagi ke pokok aja. Oh, pokok aja ya. Tapi bayarnya kapan aja bisa nih. Karena pinjol itu kan bunganya gede-gede banget. Gede banget. Karena kan per hari itu bisa dia 50 atau 70 deh. Nah, kan gitu. Tapi bisa dihapus kok, bisa ya? Bisa dihapus. Intinya yang penting ada niat dulu mau bayar kan? Iya, kita tuh harus ada niat dulu. Jadi gini loh Ren, kita sebagai konsultan harus kasih advice ya. Yang pertama, nih, kalau misalnya orang punya hutang misalnya 50 juta, aja kartu kredit nih, penghasilan misalnya per bulan misalnya 7 juta. Ya kan, dengan limit 50 nggak mungkin dong dia penghasilannya 2 juta, nggak mungkin di ACC lah. Ya kan, 7 juta deh, anggap 7 juta. Kalau seandainya dia nabung selama setahun 2 juta, 5 jutanya untuk kehidupannya dia, setahun udah terkumpul 24 juta. Gitu lah. Kan udah terkumpul nih. Ya kan? Kalau misalnya benar sisinya itu diskon 50%, kan udah lunas. Tinggal namain 1 juta. Kan dalam proses setahun itu masa kita nggak bisa nabung 2 juta. Kalau dipaksain bisa, selesai kan? Harusnya memang bisa ya. Bisa. Karena kita nggak mau, nggak bisa. Saya bilang bisa Bu, saya bilang. Masa dalam setahun ibu nggak gaji segitu-gitu aja? Kalau kita ada THR. Bonus tahunan. Kalau masih kerja ya. Kalau misalnya nggak kerja Mas, kalau saya nggak kerja gimana Mas? Oke, saya bilang. Bapak penghasilan per bulannya berapa? Saya bilang. Oke Pak, saya per bulannya untuk bla 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 segini. Tapi saya mampu nabung 1 juta per bulan. Oke. Kalau nabung selama setahun 12 dong. 2 tahun dong. Ya kan, nabung setahun lagi. Tahun lagi nabung udah 24. Lunas dong. 2 tahun lunas dong.
Itu Ren. Yang penting niat ya. Yang penting niat. Sama dia benar-benar ngebuktiin. Ngebuktiin Kalau dia Ren. benar-benar Gitu mau loh. lunasin itu ya. Iya. Saya bilang sama saya udah di PHK, mas saya itu cuma pesen Grab. Oke, Grab. Bapak bisa nggak nabung sehari 50.000? Sebulan berapa? Iya. dan ini apa namanya? Nggak ada asuransi kan? Nggak ada asuransi. Jadi gini, Banyak mitosnya. orang berpikirnya Ya, asuransi. jadi gini Ren, banyak orang mitosnya bahwa gini, nggak usah bayar kartu kredit, ya kan? Ntar gue mati juga Iya, ntar juga selesai 6 tahun, nggak bisa kok. Iya. Pengalaman aku Ren, orang mau ngambil properti, karena BI checking dia nggak bisa. Ada tahanan sekitar 1,5. Aku tanya, Bu kenapa ini? Iya mas, ini kartu kredit. Sih kan? Ternyata bener kan? Mau 7 tahun tetap aja tagihannya ada. Itu kelihatan. Tetap kelihatan. Jadi nggak ada itu pemutihan, mitos semua. Namanya hutang yang harus dibayar Ren. Gitu loh. Kalau misalnya ada keringanan ya itu untung kita. Iya, Iya lagi kan? promo lah atau apa. Iya, lagi. jadi Yang gini penting Ren. harus bayar. Terus ada juga orang stroke. Itu stroke loh. Ren. Sakit. Sakit stroke loh. Udah tadinya stroke semuanya. Ini klien kita nih. Stroke semuanya. Akhirnya dia setengahnya udah jalan. Apakah pihak bank memberikan lunas? Enggak Ren. Tetap dibayar. Tapi ada keringanan nggak? Ada. Melihat kondisi ya. Melihat kondisi. Ada lagi, ada yang meninggal nih, cerita lagi, ada yang meninggal. Klien kita juga, kemarin COVID, ada yang meninggal. Lunas gak di banknya? Kata orang kan lunas itu, semua kan udah meninggal. Enggak Ren, tetap ditagih. Ditagih kemana? Anaknya. Ahli waris. Istri atau anaknya. Iya. Berarti Iya. emang tetap harus lunas. Mau Tetap harus apapun dibayar caranya, Ren, nggak harus ada yang dibayar. namanya utang. Silakan aja saya bilang, gitu. Jadi pemutihan, apa namanya, dihapus, tagihan itu nggak ada, bullshit semuanya. Itu semua mitos, ya kan? Kan ada orang yang, Pak, udah Bapak bayar ke saya, habis itu hilang pemutihan. Nggak ada Ren, nggak ada itu. Semua itu bohong, semua itu makanya saya bilang kita sebagai apa namanya bergerak di bidang kayak gini kita harus jujur gitu loh. Harus kalau misalnya benar ya benar. Makanya si lembaga itu saya omelin tuh Ren. Dia nggak bisa ngomong, akhirnya gue dikeluarin. Wow, Kasihan yang udah bayar ya malah Iya. belum lunas-lunas. Iya. Karena Saya bilang uangnya gitu masuk ke kacau. lembaga itu, bukan Iya. ke bank. Ya tergantung orang kan ya. Kalau orang kan misalnya kadang dia kenapa baru 7 tahun dia bayar ya mungkin karena ilham atau karena hijrah ya kan atau karena ngambil properti gitu. Berarti kalau misalnya udah lunas tadi yang 20 hari terus surat lunas bisa langsung ngajuin KPR kan ya? Bisa. Karena beberapa mitos juga nunggu 2 tahun dulu atau Oh enggak, bisa lah. ketika surat lunas harusnya memang Orang udah bisa kan kalau misalnya dan surat lunas itu memang harus legal dari dari bank ya kan Bukan dari kan lembaga, gini loh kan? Ren. Kalau orang mas BI checking saya hancur ya saya nggak bisa mas lah kalau ibu bayar hari ini ibu lunas kok gitu loh. datanya kehapus. Jadi datanya kehapus gitu loh. Ya kan karena kan ya mungkin kan orang kan yang saya bilang tadi kan tergantung orang ya lu mau bayar atau enggak. Iya. Gitu loh. Kalau udah bayar ya pasti bisa dihapus lah namanya hutang gitu loh. Karena ini kan udah bayar. Masalahnya Ren, kendalanya orang pihak bank itu tahu kalau kita mau ngambil properti. Itu kendalanya tuh, hati-hati tuh. Jadi misalnya gini Ren, dia mau ngambil properti karena ada BI checking misalnya 30 juta. Ya kan padahal sih pokoknya cuman 10 lah. 10 gitu kan. Pak saya mau bayar. Nggak bisa tuh Ren. Biasanya kalau udah lama-lama tuh pihak bank lemparin ke pihak ketiga, kolektius namanya. Itu agak susah Ren. Perlu mediasi yang panjang karena mereka tahu kita mau ngambil properti banyak duit nih. Saya nggak mau kasih Jadi keringanan. sebaiknya kalau mau ngurus begitu jangan ketika mau ngambil properti ya. Yes, betul. Ketika sudah tahu itu becek langsung lunasin. Langsung lunasin Biar gitu loh. lebih Biar ringan aman, ya. biar ringan gitu loh. Oke. Gitu. Oh kalau misalnya kita punya utang, oh yaudah kita ada planning nih 3 tahun lagi ngambil. Kita lunasin deh. Lunasin aja ya. Iya, biar aman gitu kan. Bener. Juga itu jadi banyak yang belum paham nih. Belum paham Ren gitu. Banyak orang datang kan ada beberapa klien dirimu ke saya kan. Saya bilang banyak orang banget tuh tahu saya bilang gitu loh. Pasti tahu ya. Pasti tahu saya mau ambil ini nih. Dia tiba-tiba 7 tahun. Ya kan? Kalau 2 tahun tuh kalau macet tuh 2 tahun lah, setahun lah. Tapi ini udah 7 tahun, ya tetap Iya, aja 3 kan. tahun. Pokoknya Nggak ketahuan bisa. ya. Harus lunas. Ada klien aku juga waktu mau ke luar negeri Ren, gara-gara 17 juta Ren. Padahal nih aku lihat banknya bisa sebenarnya cuman pokoknya itu cuma 5 juta, bisa lunas lah 2.500.000. setengahnya ya. Iya setengahnya. Karena dia mau ke luar negeri, mau nggak mau lunas 17 juta. Nah, kan? Mau bunga-bunganya denda-dendanya kali ya. Iya.
Nah, kalau misalnya dia bayar sebelum dia berencana keluar negeri bisa lebih ringan kan. Nah itu banyak kan orang-orang begitu ngurusnya ketika sudah terdesak. Yes, betul ya kan. Memang kalau misalnya untuk mengambil properti itu memang harus disiapkan sih matang-matang karena kan ini tuh impian setiap orang. Iya kan properti itu impian setiap orang, makanya kalau ada planning siapin dulu deh, persiapin dulu semuanya, cek dulu di Slack gitu kan. Itu ada juga nggak? bisa di online kan? Online bisa dicek di link ada di deskripsi. Iya. Jadi bisa cek mandiri ya. Mandiri OJK gitu. Udah ketahuan. Wah ternyata punya utang di bank A sama bank C. Kabarin saya. Oh iya benar ya. Ntar kita bantu. Nah, ada mediasi. Jadi kalau misalnya bingung caranya gimana? Bisa hubungi keluarga tanpa riba. Instagramnya apa bro? Iya keluarga tanpa riba dan KTR Solution. Ya kantornya di Menara City Bank lantai 2. Pondok Indah ya. Pondok Indah, yes. Ada pesan-pesan mungkin buat pendengar atau yang penonton yang punya kendala budgeting gimana biar nggak terjerumus dengan itu, dan ketika sudah terjerumus lu bisa promosin deh jasa lu. Jadi gini, yang penting kalau kita sebagai ya mungkin anak muda kali ya kan yang 20-an lah ya 20-an di bawah 30 25 gitu kan biasa dapat pengalaman kerjanya bagus, gajinya bagus, jadi dapat tawaran ya kan, kartu kredit. Nah, itu jaga-jaga tuh ya kan. Jangan konsumtif deh ya kan. Kalau ada uang kita bayar, nggak ada uang kita sabar. Gitu loh ya kan. Karena dari situ biasanya kita akan kalau kita buruk di awalnya udah tuh buruk semua tuh di ke bawahnya tuh gitu loh. Jadi udah nggak usah mikir wah teman kita bawain, udah biarin aja deh. Ya kan yang penting kita ada planning mau ambil rumah, kita harus histori kita harus bagus nih. Terus ID kita. Jadi dari situ udah histori harus bagus ya. Harus bagus. Kalau misalnya ada kartu kredit nih yang macet ya kan, yang bingung bayarnya minimum payment terus sampai lebaran udah nggak selesai, hubungin saya ya kan di 0878711733. Nanti nomornya di bawah ya. Ya kan jadi kita bantu keringanan legal ya kan. BI checking clear harus resmi sampai lunas ya. Sampai lunas. Sampai dijamin bisa beli rumah, beli properti, bisa KPR rumah ya. Betul. Karena ini kendala yang banyak banget nih. Mengabaikan BI checking akhirnya impian punya rumah buyar. Bener. Ya banyak banget kayak gitu. Yang tadinya harus hari ini karena BI checking mau bingung nih. Gak gampang Ren. Ya, kadang kan ada orang nih sampai karena mereka udah pusing nggak jadi. Akhirnya bukan dia pakai data saudaranya untuk beli rumah. Kan jadi masalah baru. Ya kan beli data saudaranya otomatis di sertifikat bukan nama dia kan nama saudaranya. Oh jadi, gitu. Banyak yang akhirnya padahal gue pakai data saudara gue atau tapi takutnya ada masalah kemudian hari ya Ren. Nah ada masalah berantem sama saudara, rumah diakuin sama si saudaranya, dia nggak dapet apa-apa, jadi mendingan emang diberesin. Kan kalau misalnya bingung tanya-tanya aja langsung di sini ya dengan Bro Fijar. Iya betul. Konsultasi gratis ya kan? Gratis, 24 jam gratis kita. Nah, jadi udah banyak juga yang dibantu ya? Alhamdulillah banyak banget, Ren, kita udah 10 tahun di bidang kayak gini. Udah, pokoknya aman lah, semua ada legal letter, semuanya ada kontrak, semuanya aman. Jadi yang aneh-aneh gitu. Jadi nggak peduli mau berapapun nominalnya, sampai berapapun nggak ada maksimalnya? Nggak ada. Bisa kita bantu kalau masih kartu kredit, KTA, pinjaman online, pay letter ya. Kalau leasing kita nggak bisa. Kecuali leasing ya? Kalau leasing urus sendiri? Urus sendiri, ya, kita bisa bantu lah. Oke. Gitu. Makasih banyak Bro atas waktunya hari ini, sharing-sharingnya. Ini banyak banget yang gue dapat juga buat teman-teman di rumah, juga mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi yang punya kendala BI checking bisa langsung hubungi kontak yang di deskripsi ada nanti. Yes, di sini. Kan? Di sini. Bingung loh di sini. Yang editnya bingung. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Thank you Bro. Thank you.